kalian mendengarkan beberapa video yang aku buat kemarin, dan sekarang kalian masih saja rebahan, kemudian menunggu komentar-komentar atau konten-konten yang akan menampak kenyataan bahwa hidup kalian itu kualitasnya rendah, bertambahnya jam, menghabiskan waktu yang sekarang sampai hampir 24 jam hanya untuk melihat konten, melihat dan men-scroll TikTok untuk mencari kata-kata mutiara atau hal random lainnya yang ada di TikTok ya. Kemudian setelah mendapatkannya, kemudian direpost di status WA atau di Instagram. Ya, kalian termasuk orang-orang yang egois dan tidak mau untuk menghilangkan rasa malas kalian. Akhirnya apa? Kalian adalah sumber daya manusia yang rendah. Kali ini aku ingin sedikit membahas mengenai 3 indikator sebagai penentu bahwa sumber daya manusia kita itu bisa dikatakan rendah atau tinggi. Sejauh mana negara memanfaatkan sumber daya manusia? Pembangunan sumber daya manusia itu menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia ini. Bila kita mencermati data yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, di mana pada tahun 2018 Bank Dunia itu menyebutkan bahwa kualitas sumber daya manusia Indonesia itu berada di peringkat 87 dari 157 negara. Sementara itu, di tahun yang sama di tahun 2018, Business World itu memaparkan bahwa peringkat daya saing sumber daya manusia kita atau negara Indonesia ini, tercinta ini, berada di ranking 45 dari 63 negara. Peringkat ini masih kalah dari 2 negara tetangga kita yang aku sebutkan di video sebelumnya, yaitu Singapura dan Malaysia, yang masing-masing itu berada di peringkat 13 dan 22 dunia. Jumlah penduduk itu dapat menjadi salah satu potensi atau faktor penentu sumber daya manusia negara kita atau Indonesia ini itu dikatakan baik ataupun buruk. Indonesia itu memiliki jumlah penduduk yang sangat begitu banyak, kira-kira mencapai 255 juta jiwa. Tetapi jumlah penyebaran penduduk di Indonesia itu tidak merata. Jumlahnya itu terbanyak berada di Pulau Jawa, atau lebih tepatnya Jawa sentris lah. Agar persebaran penduduk merata, pemerintah Indonesia melaksanakan program transmigrasi bagi penduduk Pulau Jawa. Keuntungan program transmigrasi adalah disediakan berbagai fasilitas untuk mendukung kehidupan para transmigran. Fasilitas untuk para transmigran itu meliputi rumah, lahan pertanian untuk digarap hingga alat-alat pertanian. Dari tadi kita menjawab masalah populasi karena populasi itu emang bisa menentukan kualitas sumber daya manusia itu bisa dikatakan rendah atau tinggi. Karena apa? Karena kalau jumlah penduduk kita itu banyak antara 255 juta tadi Kenapa? Populasi ini itu sangat-sangat menentukan sumber daya manusia kita itu bisa dikatakan rendah atau tinggi. Jika jumlah penduduk dari suatu negara itu lebih banyak daripada jumlah sumber daya manusia yang baik dan tinggi atau kualitas tinggi, jauh perbandingannya, maka suatu negara itu dikategorikan sebagai pemilik sumber daya manusia dengan tingkatan rendah. Jumlah penduduk yang banyak dan jumlah tenaga kerja yang banyak harus didukung dengan keterampilan atau keahlian. Apabila jumlah penduduk dan jumlah tenaga kerja yang banyak itu tidak didukung kemampuan, keterampilan atau keahlian, maka akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Tadi, misal satu pekerja terampil dan mempunyai kemampuan yang sesuai dengan keahliannya dibanding dengan 250.000 orang, kalian bisa lihat sendiri 1 banding 250.000 orang, kira-kira di suatu negara itu SDM-nya baik apa rendah. Sekarang kita masuk ke pendidikan. Jumlah sarjana yang lulus di Indonesia itu mencapai rata-rata sekitar 250.000 per tahun. Artinya setiap tahun Indonesia mampu mencetak tenaga kerja intelektual yang terpelajar tadi sebanyak 250.000 orang.
Tetapi kenyataannya, tidak semua pekerja intelektual mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keahliannya. Mau tahu alasannya? Ya, simak saja di video selanjutnya. Sumber daya manusia yang ada di Indonesia ini itu kebanyakan hanya lulusan SD, SMP, atau SMA. Jadi untuk tahu seberapa besar pemanfaatan sumber daya manusia agar bisa dikatakan menjadi negara yang maju, bagi saya adalah 75% dari total penduduk produktif. Artinya perusahaan swasta atau perusahaan yang dinaungi oleh negara atau mungkin pegawai negeri itu mampu menyerap 75% manusia untuk bekerja, dan bukan hanya menyerap dan memperkerjakan saja, namun lebih ke yang benar-benar siap untuk bekerja sesuai keahliannya, sesuai penempatannya. Namun faktanya yang bisa kalian lihat, banyak sekali manusia yang masih menganggur, tidak tahu harus bagaimana. Banyaknya orang dalam, pemanfaatan orang dalam untuk memasuki suatu jabatan. Akhirnya suatu perusahaan itu menerima pekerja tidak sesuai dengan kemampuan. Terus kurangnya kesiapan SDM, ya sumber daya manusia, dalam mengikuti persaingan dunia kerja. Oleh karena adanya orang dalam, terus suap menyuap, ya kebanyakan lah, ini rahasia umum ya. Karena inilah sumber daya manusia kita itu semakin turun, karena tidak ada keinginan lagi untuk masuk ke dalam persaingan di dalam dunia kerja. Jadi mereka pasti akan berpikiran, wah pasti ada orang dalam, pasti harus membayar, pasti ada suap menyuap, terus ya begitulah. Kemudian indikator yang kedua adalah ketersediaan keterampilan dan kompetensi. Seperti yang saya sebutkan tadi, penyerapan tenaga kerja itu harus mencapai 75% dengan catatan pekerja ini memang layak dan seharusnya ada di tempat kerja itu. Bukan asal pilih, apalagi mengutamakan keluarga atau orang dalam, atau mungkin suap menyuap untuk menempati jabatan yang tidak sesuai dengan keahlian si pekerja itu. Oleh sebab itu, penilaian suatu negara untuk dapat dikatakan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas adalah kecocokan pekerja dengan apa yang mereka kerjakan. Bukan asal comot, bukan asal menempatkan, yang notabene itu pekerja yang tidak sesuai dengan apa yang dia kerjakan atau sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan posisi yang mereka tempati. Jadi, bukan hanya ketersediaan sumber daya manusia yang melimpah, namun yang perlu diperhatikan lagi adalah para manusia ini itu memiliki keterampilan dan kompetensi untuk memegang tanggung jawab pekerjaan tersebut, atau lebih tepatnya sesuai dengan keahliannya masing-masing. Dan bisa lihat faktanya, apa yang terjadi, banyak para lulusan yang kompeten itu kalah dengan anak atau saudara dari pemilik usaha. Dan juga lihat yang duduk di bangku penguasa. Nepotisme adalah tindakan yang cenderung memilih, mengutamakan atau menguntungkan kerabat atau sanak saudara di dalam suatu perusahaan. Sebagai contohnya, kalau seorang pejabat mengangkat atau menaikkan jabatan seseorang saudara atau keluarga, mereka akan memilih saudara atau keluarganya atau orang yang dia benar-benar kenal, bukannya seseorang yang lebih berkualifikasi atau berkualitas sesuai dengan apa yang akan dikerjakan. Tidak salah jika kita atau kalian menempatkan saudara, teman atau siapa saja di perusahaan kalian atau di bangku jabatan, asal manusia tersebut memiliki kualitas yang memang sesuai dengan jabatan yang mereka duduki. Namun jika hanya karena sebatas status teman, saudara, dan seterusnya itu sebagai alasan kalian itu dipilih atau mereka itu memilih kalian untuk mengemban jabatan, maka hal tersebutlah yang membuat nilai kualitas sumber daya manusia kita semakin rendah di mata dunia. Yang ketiga, hal terakhir dari indikator penentu kita memiliki sumber daya manusia yang berkualitas adalah cara masyarakat dan pemerintah itu saling bersinambungan dalam membangun talenta-talenta muda untuk bisa meneruskan talenta-talenta yang sudah tua. Ya, kalian bisa lihat sendiri bagaimana fakta di lapangannya, terutama di bagian Kominfo. Indikator ini melihat seberapa besar peran pemerintah serta masyarakat
untuk mulai berinvestasi kepada talenta-talenta atau bibit-bibit muda anak bangsa agar lebih siap, bahkan tidak dengan kata siap lagi, namun sudah berani menantang persaingan dunia kerja. Contoh dari investasi ini adalah membangun banyak fasilitas pendidikan dan mempermudah masyarakat untuk mengaksesnya. Serta fasilitas-fasilitas yang ada di dalam pendidikan ini itu lebih menunjang ke dalam kenaikan sumber daya manusia kita, bukan hanya sebagai pencipta budak korporat. Poin pentingnya dalam membangun fasilitas pendidikan ini itu adalah mempermudah masyarakat untuk mengaksesnya. Misalnya adalah menggratiskan biaya sekolah, atau lebih tepatnya menghapus secara paksa, secara keras praktek dagang di dalam lingkungan sekolah. Praktek dagang ini ya seperti jual LKS, jual seragam, jual topi, jual apa. Nah, untuk kasus ini akan saya buatkan penjelasannya di video selanjutnya saja ya. Semakin besar peran pemerintah dalam ikut andil berinvestasi untuk membangun sumber daya manusia, maka semakin tinggi kualitas sumber daya manusia kita nantinya. Ingat, padi yang hari ini dipanen itu bukan padi yang ditanam kemarin. Peran kita sebagai masyarakat atau warga sipil ya jangan cuma pasif dan menyalahkan pemerintah saja, tapi juga ikut andil dalam membantu pemerintah. Ingat paragraf terakhir dalam pembukaan undang-undang di mana negara itu wajib hukumnya untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi, tolong diingat kembali para penguasa di atas sana, serta kalian para masyarakat, mulailah mengawal pemerintahan dan ikut andil dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya walaupun kalian tidak memiliki kewajibannya, setidaknya kalian ikut andil dalam memajukan sumber daya manusia kita menjadi lebih baik dan lebih berkualitas tinggi. Sekian dan terima kasih.